Seperti apakah hubungan antara pendampingan desa dan BUMDes pada sinergi kerja basis tupoksi dan kebijakan itu? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo kali ini akan memaparkan dan menguraikan hubungan antara pendampingan BUMDes, fungsi TPP, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kita mulai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Menteri, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Terkait dengan ruang lingkup ini, kegiatan, tugas, dan tanggung jawabnya mencakup asistensi, pengarahan, fasilitasi desa, dan pengorganisasian. Asistensi adalah kegiatan membantu seseorang dalam tugas profesionalnya. Pengarahan artinya memberi arahan kepada semua pihak agar semua program-program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Fasilitasi desa artinya memberikan ruang kemudahan kepada desa di dalam pelaksanaan program dan kegiatan itu. Sementara pengorganisasian adalah proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pemaparan dan uraian ini, kita sudah bisa memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Menteri, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Namun untuk mencapai tujuannya, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sini membutuhkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas tersebut melalui fungsi TPP. Mari kita lihat kawan-kawan, apa uraian dari fungsi TPP. Berkaitan dengan peran fungsi TPP, itu mencakup kegiatan, tugas, dan tanggung jawab, fasilitasi, mediasi, edukasi, dan advokasi. Fasilitasi bermakna memudahkan. Teknik fasilitasi berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, mengembangkan potensi diri, dan mewujudkan proses pembelajaran tersebut. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, kawan-kawan, dari sini pun kita sudah bisa mulai memahami tentang fungsi TPP terkait dengan fasilitasi, mediasi, edukasi, dan advokasi. Pendampingan tematik dalam lingkup pendampingan BUMDes, tentu dalam benak kita ada pertanyaan, kira-kira seperti apa? Bagaimana bisa mengoperasionalkan dan mengimplementasikan secara tematik pada kebutuhan-kebutuhan fasilitasi BUMDes, mediasi-mediasi dalam rangka sengketa dalam kegiatan BUMDes, edukasi, transfer pengetahuan, dan pengembangan potensi diri, apa yang dibutuhkan dalam rangka BUMDes, advokasi atau mempengaruhi kebijakan untuk kebutuhan-kebutuhan pembentukan dan pengembangan BUMDes, kira-kira bentuk kegiatan pendampingannya seperti apa? Dari hasil asesmen yang kita lakukan berkaitan dengan kebutuhan lapangan pendampingan BUMDes, dan pada ujungnya adalah berupa peningkatan kapasitas pendampingan, kurang lebih ditemukan ada 6 komponen kegiatan di mana BUMDes membutuhkan
dampingan yang bersifat tematik. Yang pertama adalah komunikasi dan publikasi. Nah, komunikasi dan publikasi ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengkomunikasikan pengetahuan dan mempublikasikan hasilnya. Yang kedua, dukungan kebijakan dan advokasi. Kebutuhan dukungan kebijakan dan advokasi ini terkait dengan lahirnya peraturan yang bersifat perlindungan dan yang bersifat pengaturan untuk kebutuhan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Yang ketiga adalah pengelolaan dan analisa data. Kita tahu pada cakupan dampingan ada sejumlah BUMDes yang harus kita monitor, kita pantau, kita berikan feedback untuk peningkatan kapasitas mereka. Nah, dalam hal ini pengelolaan dan analisa data sangat dibutuhkan. Selain untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelaporan pada jenjang manajemen yang lebih atas. Yang keempat, kebutuhan pendampingan BUMDes adalah lahir dan berkembangnya kiat-kiat praktis. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spesifik dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat generik tentu berbeda. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spesifik, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat generik tadi dipilah, kemudian kiat-kiatnya disediakan. Yang kelima adalah perumusan dan penyusunan konsep, panduan, bahan lainnya, termasuk bahan bacaan, yang bisa diakses secara cepat, mudah, dan praktis. Nah, sedangkan yang keenam adalah informasi praktis lapangan, di mana contoh-contoh baik, good practice misalnya, atau bahkan sampai best practice, itu bisa diakses untuk dipelajari, kemudian bahkan kalau perlu sampai direplikasi pada lokasi BUMDes-BUMDes yang lainnya.